Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain daripada kata-kata yang mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah, tentulah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan selalu kita ingat bahwasanya nikmat yang paling besar yang ada pada kita yang Allah berikan adalah nikmat iman dan Islam kita yang masih tertanam di dalam dada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di masa-masa menjelang Ramadan ini tentu kita butuh motivasi untuk senantiasa mencintai akhirat, karena tidak ada manfaatnya atau tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya Ramadan jika kita tidak memiliki sifat mencintai akhirat. Jangan sampai bal tuhibbunal hayatad dunya, jangan kita sampai lebih mementingkan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia pastilah berakhir dan kita akan menghadapi kehidupan yang akan datang, yaitu di akhirat kelak. Oleh sebab itu senantiasa kita mengingatkan pentingnya kita memotivasi diri kita untuk senantiasa mencintai akhirat. Kita adalah anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita sampai pada penghujung dari pembahasan tentang rububiyah atau tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada dua hal yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah, yaitu dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyah. Di sini diterangkan oleh penulis bahwasanya wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna wal-araduna
as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tanda atau alamat-alamat Allah atau kebesaran Allah atau keagungan Allah yaitu al-lailu, malam hari, wan naharu, dan siang, wasyamsu, dan matahari, wal qamaru, dan bulan, wa min makhluqatihi as-samawatu sab'u, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit-langit yang 7. Langit yang 7, lapisan-lapisan langit yang 7, wal arduna as-sab'u, dan juga lapisan-lapisan bumi yang 7 ya. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya. Dan tentang ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan. Mungkin sering kita mendengar di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah disebutkan di situ. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun, di antaranya itu. Di antara tanda-tanda Allah atau tanda-tanda keberadaan atau kebesaran Allah adalah diciptakannya kalian min turabin, dari tanah, thumma idza antum basharun tantashirun, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia atau sekelompok manusia yang bertebaran, yang berkembang biak. Kemudian ada lagi yang lainnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang atau penguat atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud dan memiliki kekuasaan. Ya. Dan yang disebutkan oleh penulis di sini adalah ayat, yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya di sini disebutkan walaupun banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tapi penulis menuliskan di sini, menyebutkan di sini, yaitu wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Penulis menjelaskan atau menukil ayat ini atau memberikan dalil bagi keberadaan kekuasaan Allah adalah dengan ayat ini, karena langsung berkaitan dengan benda-benda yang besar yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Al-lail, malam hari, itu berpengaruh pada kehidupan manusia. Wan nahar, dan siang. Wasyams, matahari. Wal qamar. Akan tetapi disebutkan di sini la tasjudu lisyamsi, kaitannya dengan penghambaan, penyembahan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian menyembah kepada matahari. Wala lil qamari, jangan kalian menyembah kepada bulan. Wasjudu lillahilladzi, akan tetapi sujudlah kalian lillah, kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semua itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah, jika kalian benar-benar memahami tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah telah menciptakan, bahwasanya Allah telah memiliki, dan Allah telah mengatur alam semesta ini, maka tidak boleh kita menyembah kepada benda-benda tersebut. Dan ini pernah terjadi. Nah, penyembahan terhadap matahari pernah terjadi. Makanya hal ini sesuatu yang ada disebutkan di dalam Al-Quran, yakni tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim di dalam surat ketika beliau diinterogasi oleh penguasa saat itu. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhizu asnaman aliha, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan, sebagai ilah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata.
Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, yaitu benda-benda langit, benda-benda yang ada di langit dan juga di bumi. Wa yakuna minal muqinin, supaya Ibrahim itu menjadi orang-orang yang yakin. Supaya Ibrahim menjadi orang yang yakin dengan Allah perlihatkan benda-benda yang ada di langit dengan jelas. Yaitu Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Maka ketika malam menjadi gelap, falamma janna alaihi al-lail, maka ketika malam telah gelap, ra'a kaukaba, maka Ibrahim melihat bintang-bintang, melihat bintang. Qala hadza rabbi, maka dia katakan ini Rabbku, ini Tuhanku. Ini adalah perenungan, perenungan Nabi Ibrahim ketika Allah mewahyukan kepadanya untuk memperhatikan kepada langit. Falamma afala qala la uhibbul afilin, maka ketika bintang itu terbenam, beliau mengatakan qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazighan, ketika malam berikutnya melihat bulan yang lebih besar, qala hadza rabbi, kemudian dia mengatakan ini Tuhanku, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Sekiranya Allah tidak menunjuki aku, tentulah aku menjadi orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim tidak menetapkan bulan sebagai Tuhannya. Kemudian berikutnya falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang lebih besar, qala hadza rabbi hadza akbar, oh ini Tuhanku, ini lebih besar dari yang kemarin-kemarin, bintang kecil, kemudian bulan lebih kecil, tapi ketika melihat matahari, hadza akbar, ini lebih besar, mungkin ini Tuhan, mungkin ini Tuhan. Falamma afalat, maka ketika matahari itu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Falamma afalat, ketika tenggelam, maka dia mengatakan, wahai kaumku, inni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari apa-apa yang kalian serikatkan, dari apa yang kalian sembah selain Allah. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menjadi yakin, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim supaya memperhatikan benda-benda yang ada di langit, sehingga tumbuhlah keyakinan. Karena saat itu kondisi masyarakat sangat kondisinya sesat di dalam hal ketuhanan. Yang mereka menyembah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari dan sebagainya, menyembah bintang-bintang. Sehingga Nabi Ibrahim butuh kepada sesuatu yang menguatkan, memotivasi dan menguatkan bahwasanya keyakinannya adalah sesuatu yang benar, yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, dengan keyakinan yang benar, yang lurus, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi mengapa ini disebutkan? Karena memang pernah terjadi seperti itu. Ada orang yang menyembah matahari, dan ini adalah jalan atau pintu manusia untuk mengagungkan selain Allah. Ya, sesuatu yang dianggap memiliki manfaat biasanya dia diagungkan. Ya. Matahari, dia memberikan manfaat yang besar. Pohon-pohon, hutan dan sebagainya. Maka ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah yang lainnya yang dianggap memberikan manfaat kepada dia. Nah, ini disebutkan yang besar
sebegitunya manfaat matahari, kemudian bulan, kemudian efek baiknya siang dan malam terhadap manusia, akan tetapi Allah melarang kita untuk menyembah kepada benda-benda tersebut, apalagi benda-benda yang lebih rendah dari itu. Apalagi benda-benda yang lebih rendah dari itu. Misalnya ada mungkin orang yang menyembah kerbau, sapi dan sebagainya. Itu tentu satu hal yang tidak atau yang bukan fitrah manusia. Ataupun ada yang menyembah tikus dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Kemudian disebutkan berikutnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian di dalam surat yang lainnya juga disebutkan oleh penulis, wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabbukum, Tuhan kalian atau Tuhanmu adalah Allah. Di sini disebutkan bahwasanya ada bahasan tentang Ar-Rabb. Ya, Rabb adalah yang diterjemahkan oleh manusia sebagai Tuhan. Ya. Tapi dalam definisi Islam, Rabb itu diantaranya mencakup adalah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Itu adalah Rabb. Ya. Kalau Tuhan itu mungkin definisinya belum jelas ya. Tetapi definisi yang ada di dalam literatur Islam yang namanya Rabb atau yang disebut dengan Rabb adalah sesuatu atau satu zat yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan, kemudian dia memiliki dan dia mengatur. Rabb. Inna rabbukum Allah ya. Inna rabbukumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Di sini disebutkan Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Di sini disebutkan samawat yaitu jamak 7 lapis langit, wal ard dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 waktu, 6 hari disebutkan sini ayyam waktu, hari ya, atau dalam 6 masa ya. Jadi kata kuncinya adalah Ar-Rabb, Tuhan, kemudian khalaqa ya, yang menciptakan. Akan tetapi nanti dijelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan khalaqa yang menciptakan, kemudian al-mudabbir, kemudian al-malik yang memiliki ya, 3 hal, minimal 3 hal itu ya, minimal 3 hal yang katakanlah sebagai kriteria sebagai Tuhan itu adalah dia menciptakan, dia memiliki dan dia mengatur. Di sini disebutkan bahwasanya yang menciptakan itu adalah disebut Rabb, dan Rabb kita adalah Allah. Rabb kita adalah Allah. Dan ini ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin. Ketika kita hanya mengandalkan ayat-ayat kauniyah, tentu kita akan tidak akan mengenal siapa pencipta itu. Tidak akan mengenal. Maka di sini disebutkan dengan wahyu bahwasanya Tuhanmu adalah, Tuhan kalian adalah Allah. Ya, yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Dan ini dengan wahyu, bukan dengan kauniyah. Ya, itu bukan dengan kauniyah. Itu hanya salah satu di antara tanda-tanda atau alamat-alamat yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak dengan wahyu, manusia akan tetap sesat. Manusia tidak akan mengenal siapa penciptanya. Makanya ada istilah nama-nama yang dianggap Tuhan, misalnya ya saya sebutkan ya, Sang Hyang Widi atau apa ya yang lainnya ya, disebutkan yang lainnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang di kita juga ada campuran ya antara nama Allah dengan sebutan-sebutan yang dulu digunakan sebagai atau yang menggambarkan tentang Tuhan, misalnya Gusti Allah ya, Gusti Allah atau pangeran dan sebagainya. Ya, ini perlu adanya wahyu dari Allah. Maka disebutkan di sini inna rabbukumullah allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, di dalam yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughsil laila, dia
yughsil laila, dia menutupkan lail malam, an-nahar kepada siang. Ya, dia menutupkan malam kepada siang, yatlubuhu hasisa, yang mengikutinya dengan cepat. Siang ditutup oleh malam. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan, wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan matahari, bulan dan bintang-bintang musakhkharatin bi amrihi, tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu, ketahuilah bahwasanya hanya Allah sajalah al-khalq. Ala lahu al-khalqu wal amru, hanya Allah sajalah yang berhak atau yang kuasa untuk menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini ayat yang dikemukakan oleh penulis ya. Di sini disebutkan rincian-rinciannya, bahwasanya pertama wad dalil, dan dalilnya di sini maksudnya adalah dalil ala annal laila wan nahar asy-syamsa wal qamar min ayatillah. Dalil tentang bahwasanya malam, siang, matahari dan bulan min ayatillah, termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi disebutkan qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Ya. Ila akhirih, sampai seterusnya. Minal alamatil bayyinah wal mubayyinah. Ini adalah tanda-tanda atau alamat-alamat yang bayyinah, yang jelas, al mubayyinah, dan juga menjelaskan limadluliha al-lailu wan nahar, ya, terhadap apa yang menjadi objek dari pengenalan itu, atau yang menjadi objek dari ma'rifat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu dengan al-lail wan nahar, dengan malam dan siang. Kemudian ayat tadi memberikan rincian-rincian. Di sini disebutkan yang pertama yang pertama annallaha khalaqa hadzal makhluqat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hadzihil makhluqat, makhluk-makhluk tersebut tadi, al-azimah, yang besar, yang agung, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari atau 6 masa. Ya, walau syaa la khalaqaha bilahzatin. Ya. Akan tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki, Allah ciptakan semua itu, la khalaqaha, sungguh Allah menciptakannya bilahzatin, dengan sekejap. Ya. Jadi Allah mampu menciptakannya dengan sekejap. Di sini disebutkan, walaupun disebutkan di situ Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, akan tetapi di sini disebutkan oleh penulis, walau syaa, jika sekiranya Allah menginginkan, menghendaki, la khalaqaha bilahzatin, sungguh Allah menciptakannya dalam sekejap. Ya, jadi Allah mampu untuk menciptakan semuanya itu dalam sekejap, tidak perlu 6 hari. Ya. Walakinnahu, akan tetapi, rabata al-musabbabati bi asbabiha, akan tetapi Allah menghendaki mengikatkan rabato al-musabbabat, musabab. Ya, musabab itu nanti ada istilah sabab musabab, sering kita dengar ya, sabab musabab. Rabato al-musabbabati bi asbabiha, yaitu Allah ingin mengikatkan al-musabbabat, yaitu musabab itu apa Pak? Musabab. Sabab itu kaitannya dengan sabab atau asbab, ya, jamaknya asbab, itu kaitannya dengan ikhtiar, atau dengan amal, atau thariqah, atau cara, ya. Kaitannya dengan wasail, dengan perantara-perantara atau sesuatu yang menjadi media, itu namanya sabab atau asbab, ya. Kalau musabbabat atau musabbab itu natijah, ya, hasilnya atau ghayah, ya, tujuan dari sebab-sebab itu, ya. Ya, paham insyaallah, mudah-mudahan paham ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu bisa dalam sekejap saja, akan tetapi Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa supaya Allah menghendaki supaya mengikatkan al-musabbabat, mengikatkan musabab dengan sebabnya. Ya, musabab dengan sebab-sebabnya. Contohnya kalau orang ingin kenyang tentu dia sebabnya makan gitu kan. Jadi asbab itu makannya, musabab itu kenyangnya. Ya. Atau orang ingin pintar atau ingin banyak pengetahuannya, tentu asbabnya dia harus belajar dengan cara membaca atau dengan mendengarkan. Kemudian musababnya dia menjadi tahu atau pintar atau berilmu. Ya. Atau kalau berkaitan dengan alam, ya. Misalnya sebabnya besi mencair. Besi itu punya titik didih sekian derajat Celcius misalnya, atau titik lebur sekian derajat Celcius, berbeda dengan timah misalnya. Nah, sebabnya dia bisa mencair adalah dengan dibakar atau dipanaskan sekian derajat. Itu sabab. Jadi memanaskan adalah asbab, sedangkan natijahnya itu adalah musabab. Ya. Sedangkan natijahnya adalah musababnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak dengan sekejap, walaupun Allah mampu, akan tetapi dengan waktu. Di sini disebutkannya adalah sittati ayyam, 6 hari atau 6 masa. Supaya apa? Di sini disebutkan rabato al-musabbaba, supaya Allah mengikatkan atau menghubungkan natijah, hasil atau musabab dengan sebab-sebabnya. Makanya di dalam alam ini ada yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ya, ada hukum sebab akibat. Kalau dilakukan A maka terjadi B. Kalau dilakukan C maka terjadi D dan sebagainya. Hukum kausalitas. Ya. Jadi alam semesta ini ada aturan yang Allah telah tetapkan. Allah ikatkan antara sebab-sebab dengan musababnya. Dengan sebab-sebab dengan musababnya. Kenapa terjadi banjir bandang? Oh, sebabnya ini pohon-pohonnya ditebang misalnya. Ya, itu adalah asbab. Ditebangnya pohon itu adalah asbab, ya, wasail. Sedangkan musababnya adalah terjadinya banjir bandang. Natijah, ya. Musabab itu sama dengan natijah. Sedangkan asbab atau sababun itu adalah wasail atau amal atau thoriqah atau kejadiannya. Ya. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, walaupun Allah sanggup untuk menciptakannya dalam sekejap. Karena urusannya bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika memerintah, urusan Allah, ya, memerintahkan sesuatu atau menghendaki sesuatu, idza arada syai'a, jika Allah menghendaki sesuatu, perintahnya adalah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kun fayakun, maka jadilah maka jadilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan 6 hari itu bukan berarti Allah tidak sanggup untuk menciptakannya dalam sekejap atau dengan kun fayakun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengikatkan sebab-sebab dengan musababnya, ya, upaya dengan hasilnya, ya, supaya terjadi kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan ketetapan Allah, ya. Kapan waktunya bumi ini berjalan, kapan waktunya bumi ini hancur dan alam semesta ini hancur. Itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah mengikatkan sebab-sebab dengan musababnya. Kama taqtadhihi hikmatuhu, sebagaimana ditetapkan dengan hikmah-hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana misalnya contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api, kemudian api itu menjadi dingin. Allah hanya memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, Allah sanggup untuk menjadikan api yang panas itu menjadi sejuk.
dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Atau Allah sanggup di masa Nabi Musa ketika terdesak dikejar-kejar oleh tentara Firaun, ya, Allah sanggup untuk menjadikan sesuatu yang tidak lazim menjadi terjadi, ya, dengan memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka air menjadi terbelah, laut menjadi terbelah, laut menjadi terbelah. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, yang tidak sesuai dengan sebab musabab. Akan tetapi Allah mampu untuk menciptakannya atau mengaturnya atau merubahnya, merubah apa yang Allah telah atur. Tentu tidak ada air yang bisa naik ke atas tanpa adanya gaya untuk menyedot air ini, karena sifat air adalah mencari tempat-tempat yang rendah. Tetapi ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa, air itu meninggi seperti gunung. Jadi nggak ada yang bisa menjelaskan teori apa, ya, teori fluida mana yang bisa menjelaskan air bisa ke atas seperti itu, seperti gunung, sehingga memberikan jalan kepada pengikutnya Nabi Musa. Atau teori mana, teori kalor mana yang bisa menjelaskan api tiba-tiba menjadi dingin? Ya, susah, tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang Allah ciptakan dengan aturan-aturan alam itu bisa Allah rubah dengan kun fayakun. Hanya cukup dengan mengatakan perintah Allah, kun, jadilah, maka jadilah. Jadilah dingin api, kamu dingin. Ya. Kemudian yang kedua, annahu istiwa 'alal 'arsy, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ai ala, yaitu tinggi, alaihi, di atas arsy, ya. Muluwan khasan, dengan ketinggian yang khusus, yang ketinggian yang layak, khasan bihi, yang sesuai dengannya, kama yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan, yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan Allah istiwa di atas arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada arsy. Bukan berarti Allah duduk di arsy kemudian ketika arsy-nya dihilangkan arsy kemudian Allah jatuh dari singgasananya. Bukan seperti itu, ya. Tidak ada penjelasannya tentang hal seperti itu, ya. Maksudnya Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Justru makhluk-makhluk yang lain butuh kepada Allah. Ya, tidak mesti yang di atas itu butuh kepada yang bawah. Langit tidak butuh bumi untuk bisa tetap di atas. Ya, langit tidak butuh bumi untuk tetap di atas. Bahkan mungkin justru bumi yang butuh langit untuk tetap berada di tempatnya. Jadi itu adalah kadang-kadang nas-nas ayat itu kadang diutak-atik dengan akal kita. Kita nggak sadar itu akal, mana yang akal, mana yang wahyu, itu kadang-kadang istilahnya samar, ya, tersamarkan. Kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa hadza unwanu kamali al-mulki was-sultan. Jadi Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy sesuai dengan kemuliaannya yang khusus, sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Wa hadza unwanun, dan ini menunjukkan puncak dari kamalil mulki, puncak dari kekuasaan Allah. Ketika Allah menciptakan, kemudian Allah selesai menciptakan itu, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, ini menunjukkan ke puncak dari kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan puncak dari otoritas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Allah mengatur alam semesta ini dari atas, dari arsy-nya. Yudabbirul amru minas sama, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengatur ciptaannya langit dan bumi minas sama, dari langit. Ini menunjukkan bahwasanya justru ini menunjukkan puncak dari kesempurnaan kekuasaan, ya, dan kesempurnaan otoritas Allah. Ada tidak pemerintah yang memerintah dari luar negaranya? Kalau ada, ya,
atau bukan pemerintah ya, tetapi dia menguasai suatu negara. Ada tidak? Ya, kita katakan mungkin ada. Ya, itu yang disebut dengan elit global ya. Ya Pak ya, yang lagi ini nih, yang lagi viral-viralnya ya. Ada sekelompok orang ya, sekelompok manusia yang menguasai beberapa negara atau dunia, tetapi tidak di negara itu. Berarti bagaimana tuh keadaan mereka? Orang pasti katakan, Masya Allah ya, bisa mengendalikan suatu negara, tapi dia nggak di negara itu. Suatu kelebihan atau suatu apa? Suatu kelebihan, sesuatu yang dianggap orang ini, Masya Allah nih, orang ini nggak di satu negara, tapi dia bisa menguasai negara lain gitu, bisa mempengaruhi kebijakan negara lain. Nah ini kan menunjukkan kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak di alam ini. Allah bukan alam. Akan tetapi Allah bisa mengatur alam ini di luar alam, di luar alam semesta ini. Dan memang Allah bukan alam. Masih wallah huwal alam. Apa yang selain Allah adalah alam. Allah bisa mengatur itu semua, akan tetapi Allah tidak perlu ada di alam. Ya, Allah tidak perlu ada di alam ini. Allah ada pada makamnya, pada kedudukannya itu di arsy. Akan tetapi Allah mengatur alam semesta ini melalui tanpa Allah terjun ke alam itu sendiri. Nah ini menunjukkan, kata penulisnya, ini menunjukkan justru kesempurnaan kekuasaan Allah dan kesempurnaan otoritas Allah. Allah bisa mengatur alam semesta ini walaupun Allah tidak di dalam alam. Nanti ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lagi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu tepatnya di hati, ya. Ada di hati. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah gitu. Ya, ada kata-kata seperti atau ucapan-ucapan seperti itu. Ini bisa mempengaruhi manusia kepada sesuatu yang salah, yang keliru. Ya, jadi bahwasanya Allah Subhanahu yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika selesai menciptakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy. Istiwanya Allah ini bukan menunjukkan samanya Allah dengan makhluk, ya. Tidak, akan tetapi justru ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kamali mulki al-mulki was-sultan, dan otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah mengatur alam semesta ini, Allah memerintahkan sesuatu, yang perintahnya itu ke bumi, misalnya ke alam dunia ini, itu dalam masa 500 tahun. Dari Allah kepada alam semesta itu 500 tahun. Kemudian alam semesta itu kembalikan lagi itu kepada Allah 500 tahun, maka jadi 1000 tahun. Ini disebutkan di dalam surat As-Sajdah, ya. Yudabbirul amru minas sama, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam ini dari atas, dari langit, kana miqdaruhu alfasanah, ya. Yang mikdarnya, yang kadarnya itu, perintahnya itu 1000 tahun, ya. Antara Allah dengan makhluknya. Pengaturannya kemudian terjadinya itu adalah 1000 tahun, ya. 1000 tahun, kadarnya 1000 tahun. Kemudian annahu yughsil laila an-nahar, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menutupkan lail malam, an-nahar kepada siang, bi an yaj'alal laila, dengan menjadikan malam ghisya'an lin nahar, sebagai tabir bagi malam, dijadikan tabir bagi siang, ya. Ai ghita'an lahu, yaitu sebagai selimut, fahuwa kasau, ya, seperti pakaian, ya. Yusdalu ala dhaw'in nahar fayughattihi, kemudian menutupi cahaya atau sinar dari siang itu, maka terselimutilah siang itu dengan malam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya
Kalau kita cermati lagi, ini menunjukkan bahwasanya pergantian siang dan malam itu menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Bisa terjadi seperti itu kan bisa terjadi seperti itu karena bumi, matahari, bulan itu bentuknya bulat. Ya. Karena ada teori yang mengatakan bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Ada sebagian pemuda kita yang bingung, yang benar yang mana sih? Bumi itu datar atau bulat? Gimana Pak? Ada yang berpendapat bumi datar nggak Pak? Ada yang berpendapat bumi datar nggak? Di sini ada? Nggak ada ya? Bumi bulat ya? Bumi bulat ya. Di sini menunjukkan bahwasanya yughsil laila an-nahar, Allah tutupkan malam kepada siang. Ya, ini kaitannya dengan matahari, bulan, dan ini menunjukkan bahwasanya matahari itu beredar. Kemudian benda-benda itu bentuknya bulat. Ya. Kok susah sekali memahami bahwasanya bumi itu bulat? Mudah kan, ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari kan kelihatan. Bentuknya itu kelihatan kan, bulat gitu. Kenapa susah-susah berteori bahwasanya bumi itu datar? Gitu. Itu kelihatan bahwasanya bumi itu bulat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi sebagai hamparan, itu maksudnya adalah juz'un minal ard ya, sebagian dari bumi atau potongan dari bumi. Ya, bahwasanya bumi itu Allah jadikan hamparan. Itu bukan berarti bumi itu keseluruhannya hamparan, tapi bagian dari bumi, sebagian dari bumi dijadikan hamparan, atau karena besarnya seakan-akan itu hamparan. Maksudnya, tetapi hakikat bumi adalah bulat. Karena sering disebutkan di sini dalam ayat-ayat bahwasanya menunjukkan bahwa kata-kata al-ard itu atau ard itu menunjukkan sebagian bumi, bukan keseluruhan bumi. Contohnya misalnya dalam surat apa ya? Saya lupa. Maksudnya tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia mati ya. Surat apa tuh Pak? Ada yang ingat? Bantu saya. Wala tadri, tidak ada yang tahu maza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wala tadri bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu, satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia mati. Ya, ini bukan berarti dia ada di bumi yang lain, atau maksudnya ini menunjukkan bumi dalam pengertian keseluruhan. Artinya adalah bumi, potongan dari bumi atau sebagian dari bumi. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia mati. Artinya di tempat mana di bagian bumi ini dia mati, itu kita nggak tahu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, masih banyak ya yang perlu disampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari hal-hal yang saya sampaikan nggak jelas, ya, yang belum jelas, silahkan. Ada 2 poin lagi sebenarnya ini ya. Yang keempat, rabi'an annahu, bahwasanya Allah ja'ala asy-syamsa, menjadikan atau menciptakan matahari wal qamar wan nujum muzallalatin bi amrihi. Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang muzallalatin bi amrihi, tunduk patuh kepada perintah Allah. Jalla sultanuhu, yang maha agung, yang maha mulia kekuasaannya. Bi amru ya'muruhunna bima yasha, dia memerintahkan mereka itu bima yasha, dengan apa-apa yang Allah kehendaki, li maslahati al-ibad, untuk kemaslahatan hamba-hamba. Allah memerintahkan mereka itu, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, menundukkan itu semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruhunna, memerintahkan kepada mereka bima yasha, dengan sesuatu yang Allah kehendaki, lima maslahati al-ibad, untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba-hambanya. Jadi Allah perintahkan itu semua untuk kebaikan hambanya. Allah perintahkan matahari untuk jangan berhenti dulu, jangan berbalik dulu. Nanti suatu saat matahari itu akan berbalik, berputar.
Jika Allah sudah perintahkan, maka matahari itu akan berputar, akan tetapi berlawanan arah. Ya, ada waktunya ketika Allah nanti akan menjadikan itu semua berubah atau berbeda dari kebiasaan yang berjalan. Kemudian yang kelima, yaitu ayat-ayat tadi itu menunjukkan umumu mulkihi, ya, itu keuniversalitasan kekuasaan Allah, ya. Wa tamamu sultanihi, dan kesempurnaan otoritas Allah. Haitsu kana lahu al-khalq, karena hanya baginya lah penciptaan, wal amr, dan perintah, la li ghairihi, tidak bagi yang lainnya. Jadi menciptakan dan memerintahkan itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, la li ghairihi, tidak untuk yang lainnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, umumu rububiyatihi lil alamina kullihim, ya, yaitu keumuman atau keuniversalitasan rububiyah atau ketuhanan Allah lil alamin, bagi semua alam, kullahum, ya. Kullihim, ya, yaitu keumuman atau keuniversalan ketuhanan Allah lil alamina kullihim, ya, untuk alam semesta ini seluruhnya, ya. Jadi nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang absolut, ya, absolut. Kalau kita suka dengerin Gus Baha nih, Gus Baha, ya, beliau katakan la ilaha illallah itu absolut, sesuatu yang absolut. Nggak ada orang yang bisa bantah, nggak ada orang yang bisa bantah. Tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, itu kerububiyahannya, ketuhanannya adalah umum, universal, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keyakinan kita jangan sampai ada orang yang meyakini ada yang namanya wali kutub, ini ada di Banten, ya, misalnya wali kutub yang menjaga Banten, Paku Bumi misalnya gitu. Jangan ada keyakinan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak mengatur alam semesta ini. Tidak ada izin dari makhluk-makhluk Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Nggak perlu izin. Ya, nggak perlu izin. Kalau kita perlu izin untuk menebang pohon dan sebagainya, kan. Kalau Allah untuk melakukan sesuatu di alam semesta ini nggak perlu izin wali kutub, nggak perlu izin wali ini, wali itu, nggak perlu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang tidak jelas dalam penyampaian saya, silakan ditanyakan, Pak. Sebagai pertanggungjawaban saya, ya. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Cukup ya, Pak? Cukup ya. Oke, sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.